Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan kembali melihat beberapa versi Indomie yang ada di sekitaran kota Banda Aceh. Mie Bangladesh 77. Kalau telur ini betul-betul 50% matang. Ini favorit Hanif, telur seperti ini, insya Allah. Seru, ikuti terus sampai habis ya. Yang pertama ada mie Bangladesh 77. Lokasinya di Atakupi. Dan hari ini kita mau mencoba mie Bangladesh ini. Kalau malam-malam kita pesan mie ini, ya harus sedikit sabar karena ramai sekali antriannya. Kalau siang seperti ini ya agak sedikit plong. Dan kunci Indominya ada di bumbu Bangladesh ini. Mie Bangladesh 77 Atakupi. Sebenarnya simpel saja. Satu porsi seperti ini 18.000. Tuh, ada sayurnya sedikit, jadi ditaburi bawang goreng. Dan pakai telur setengah matang. Ini bukan telur ayam kampung. Kalau istilah kita ini telur Australia, telur cangkang coklat. Baru kita pesan, nggak sampai 5 menit udah sampai pesanannya. Sepertinya dimasak balap nih. Masaknya sangat cepat. Bismillah. Teman-teman, ini dimasaknya nggak matang, masih 70% tingkat kematangan, dan pedasnya benar-benar nendang. Rasa cabai berpadu lada. Kalau teman-teman suka Indomie pedas, di sini tempatnya. Kita pakai telur. Kalau telur ini betul-betul 50% matang, masih cair ya. Tapi mantap disantap dengan Indomie seperti ini. Ya overall boleh lah. Kalau teman-teman lagi malas buat Indomie di rumah, boleh mampir ke sini. Kalau lagi nggak ada orang, begitu dipesan langsung datang pesanannya. Dan mie ini kayaknya lebih cocok dimakan saat hujan ataupun gerimis. Selanjutnya kita ke Midun. Kita udah beberapa kali sharing tentang Midun ini. Ya sepertinya Midun ini hanya identik dengan mie Acehnya. Midun juga menyediakan versi Indominya. Dan Indomie di Midun ini nggak kalah enaknya juga.
Dimasak dengan arang dan cara masaknya yang tidak biasa, menjadikan Indomie ini sesuatu yang spesial. Indomie. Oke. Dan mari kita coba Indomie versi Midun. Insyaallah. Indomie Midun. Dari kuahnya kita langsung tahu kalau ini Midun. Beda dari yang lain. Ini betul-betul ciri khas Midun, warna kuahnya orange seperti ini. Yang biasa kita makan mie Aceh, dan di sini ternyata tersedia Indomie versi Midun juga. Insyaallah. Wow. Kita dapat kepitingnya juga. Walaupun kecil, ini kepiting super. Dan tadi kita pesan telur ceplok juga. Ini telurnya nggak setengah matang, benar-benar matang, dan nggak pelit sayuran. Sayurannya sangat banyak, sangat menggiurkan, masya Allah. Bumbu Indominya boleh kita custom sendiri, jadi kita taruh sesuai dengan selera. Oke, ada jeruk nipis. Langsung kita coba. Mie-nya sudah diremes-remes, jadi nggak panjang-panjang lagi. Lebih enak kita makan pakai sendok dibandingkan pakai garpu. Midun. Bismillah. Masya Allah teman-teman. Padahal mie-nya belum kita pakaikan bumbu Indomie, tapi rasanya sudah enak. Wangi harum dari kaldu kepiting dan bumbu khas Midun. Masya Allah. Biar sedikit ada rasa, hanya tambahkan bumbunya sedikit aja. Kalau teman-teman pecinta bumbu Indomie boleh pakai semua. Kalau nggak suka bumbu Indomie boleh nggak pakai sama sekali. Dan cabenya juga. Masya Allah, aromanya jadi beda. Ini bau Indominya udah dapat. Wow. Indomie Midun ini nikmat sekali, teman-teman. Kalau ke Midun selain mie Acehnya, Indominya juga rekom, enak sekali. Full sayur. Selanjutnya kita mau main ke gunung, warung sangkar yang ada di Bukit Radar, kebun kurma Barbate. Suasana di sini sangat tenang, cocok sekali untuk healing ataupun sekedar santai. Dan di sini ada menu Indominya juga. Pastinya kita pesan satu menu Indomie. Dan Indomie di sini nggak kalah enaknya juga. Langsung kita coba. Indomie ala Resto, warung sangkar, ada menu Indominya juga. Masya Allah. Kuahnya pekat. Kemudian dapat telur mata sapi juga. Dan seperti wajib harus ada kerupuk, timun, acar, dan perasan jeruk nipis. Ini nggak boleh tertinggal. Makan Indomie di tengah gunung,
suasana mendung, Masya Allah, nikmatnya. Bismillah. Wow, telurnya hampir-hampir matang. Ini favorit Hanif, telur seperti ini, insya Allah. Teman-teman, kalau makanan di warung Sangkar emang udah lisensi. Ya, boleh dibilang ini Indomie rasa resto. Masih ada ciri khas rasa Indominya dan sedikit dipoles dengan bumbu-bumbu dan cara masak ala-ala resto. Rasa bumbunya light, tidak terlalu strong, dan cocok sekali dengan suasana adem-adem seperti ini. Sekian sharing kita hari ini. Gimana pendapat teman-teman? Kalau ada masukan, tulis saja di komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.